Kalau kan SIUP situ HO Setahun, TDP 5 tahun dulu kan? iya, ada perpanjangan 5 tahun. Dan inilah juga yang sering dimanfaatkan oleh oknum. Hati lagi yang namanya SIUP situ TDP ini, hati lagi penggantinya NIB, nomor induk Induk berusaha. berusaha. Dan ini berlaku selamanya, tidak ngerti batas waktu nak perpanjangan. Oh, NIB ini gratis, tidak dipungut biaya. Izinan Ji, Iya. ribet gak sih Ji? Nah, ya ini juga ini Om Imam, terima kasih juga dengan melalui podcast ini juga kami mungkin sedikit memberikan edukasi lah ya. Iya, edukasi, informasi pada masyarakat proses perizinan saat ini. Nah, jadi di dinas perizinan ini, juga menyebut dinas perizinan salah, Iyalah, di PTSP. DPM PTSP ini. Oh, DPM tuh. Ya, kita artinya menyediakan layanan terkait dengan pemanfaatan aplikasi OSS. Aplikasi OSS ini kepanjangan dari online submission system kan. Jadi ini adalah aplikasi untuk para pelaku usaha mengurus perizinan yang terintegrasi secara online. Aplikasi OSS ini siapapun bisa buka. OSS buka langsung apa tuh ini. Dan nanti selagi bisa komputer baca kalau buka itu. Nah, ini pengganti kalau dulu kita membuat perizinan kan perlu situ, SIUP, TDP, HO. Sekarang tidak perlu lagi itu. Cukup satu. Dan ini berlaku selamanya. Tidak ngerti batas waktu nak perpanjangan. Kalau kan SIUP situ HO, TDP 5 tahun dulu kan? Iya, ada perpanjangan 5 tahun perpanjangan. Malah setiap tahun pertama perpanjangan. Aduh ini kan. Dan inilah juga yang sering dimanfaatkan oleh oknum. Maksudnya oknum itu? Iya, oknum yang mengatasnamakan perizinan, mengatasnamakan pemerintah, keliling kepada masyarakat pelaku usaha ini. Ini kami perpanjang. Masyarakat awam yang tidak tahu kan. Padahal terpancing. Semua hidup tuh, Ji. Iya, tidak kati lagi yang namanya SIUP situ TDP ini kati lagi. Penggantinya NIB, nomor induk berusaha. Nah, NIB inilah yang didapatkan melalui aplikasi OSS yang online single submission. Nah, dengan adanya NIB ini, artinya kita nak usaha apa itu sudah ini bisa kita pilih namanya KBLI. Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Usaha apa itu. Nah, dengan setelah keluarnya NIB ini kita sudah bisa melakukan usaha. Sudah bisa berjalan, bisa buka usaha. Tak perlu lagi tadi yang kami sebutkan situs, SIUP, TDP, HO, dan tidak perlu perpanjangan. Artinya tidak harus ke kantor PTSP dong? Iya, tidak harus, ini bisa di rumah. Cuman kalau mereka butuh pertanyaan lain artinya yang perlu bantuan, kami siap melayani. Dan sekarang, ini Om Imam, kami juga ada program jemput bola. Ajak KTP. Nah, iya. dengan Pak Suryadi ya, Syakil. Jadi program jemput bola ini dalam rangka kami juga mensukseskan 100 hari program Sayangi Oku. Keliling kecamatan. Ini artinya pembuatan NIB kepada masyarakat maupun juga sosialisasi terkait perizinan lainnya. Itu per kapan, Ji? Kami sudah berjalan 2 minggu sudah ini. Baru berarti ya? Iya. Baru kami laksanakan program itu, baru launching program jemput bola gitu kan. Sudah ini sudah keliling kecamatan. Terakhir minggu kemarin ke Lubuk Raja. Nah, kan banyak belum tahu, Ji. Iya, sedang jemput bola kan. Sayangi Oku. Ya, dalam rangka Sayangi Oku inilah dalam bentuk dukungan ini visi dan misi Pak Bupati dan Wakil Bupati terpilih program jemput bola perizinan di Kabupaten Legan Komering Ulu. Selain itu juga perlu juga kami sampaikan bahwa artinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini sudah di ujung artinya. Dan kami juga mempunyai dinas-dinas teknis terkait dengan perizinan yang berkompeten oleh dinas teknis tersebut. Contoh misal ada kepengurusan mengurus kalau dulu namanya IMB, izin mendirikan bangunan. Sekarang namanya PBG, persetujuan bangunan gedung. Nah, sekarang udah ada aplikasi dan juga sudah terintegrasi juga dengan OSS, SIMBG namanya. Surat izin? Ada sistem informasi manajemen bangunan gedung. Ada aplikasi untuk mengurus PBG tadi.
Artinya berkas itu masuk ke dinas teknis, dalam hal ini dinas PUPR, mereka yang menggodok persetujuan kalau sudah selesai, syarat cukup, dan sudah retribusinya dihitung, pembayaran retribusi baru masuk ke dinas perizinan, baru kami yang Olahnya. memverifikasi, ya, memverifikasi. Oh. Setelah artinya diolah oleh dinas teknis. Begitu juga misal contoh lain seperti ini apa, kita tanda daftar gudang. Nah, itu ada rekomendasi oleh dinas teknisnya, dinas perindak. Mereka mengeluarkan rekomendasi teknis, baru nanti masuk ke kami, baru kami ini memvalidasi. Artinya dengan kondisi ini kami mempunyai dinas teknis, nah, yang berwenang memberikan rekomendasi teknis terkait dengan perizinan-perizinan yang diurus. Persisnya di perizinan berarti, Ji? Ya, ujungnya baru di perizinan. Oh, nah, ujung apanya itu, Ji? Ya, ujung ini hari mengeluarkan. Nah, mengeluarkan kan setelah mendapatkan rekomendasi dari dinas teknis. Yang menentukan bisa atau tidak layak atau tidak itu ya dinas teknis. Teknis ya? Ya. Oh. Kami nanya tadi ujungnya baru kami ke selaku atas nama bupati disetujui oleh kepala dinas. Kepala dinas. Gitu, bukan kami menentukan. Perlu deh ini kan. Jadi artinya uang itu tidak bisa langsung ke perizinan berarti, Ji? Harus bisa, ya. Harus lewat teknis terkait, pihak terkait kan? Teknis dulu. Baik itu melalui SS ada ini. Macam-macam jadi ini. Misalnya izin operasional untuk sekolah, ada rekomendasi teknis dari dinas pendidikan. Oke, itu sudah ada rekomendasi bahwa ini memang layak untuk ini, baru kami mengeluarkan izin. Nah, oknum tadi maksudnya mana, Ji? Oknum tadi? Yang jadi begini, ya sekarang kan masyarakat awam ini banyak yang belum tahu bahwa SIUP situ TDP tidak ada lagi. Bahwa itu sudah diganti dengan NIB. Dan gratis itu, Ji? Gratis. Nah ya, bahwa NIB ini gratis, tidak dipungut biaya. Sepeser pun? Sepeser pun. Yang di bawah 5 miliar. Di kan bawah kecil ya. Modal usaha itu 5 miliar itu termasuk besar. Artinya 5 miliar modal usaha itu tidak termasuk bangunan gedung. Nah, itu kan kalau di atas 5 miliar ada sendiri kan. Nah, itu usaha ini karena perlu seperti sertifikat standar namanya itu kan. Nah, ini kalau di bawah 5 miliar gratis. Dan itu mudah. Itu per kapan, Ji? Ya, sudah lama itu. Sudah karena ini sendiri OSS ini sudah sejak 2018. OSS, tapi diperbarui. OSS versi 1, sekarang ini namanya OSS RBA yang terbaru nih. OSS 6 ya? Lain kalau 6 itu ini apa namanya? Katalog ya. Itulah tadi. Nah, jadi dengan kondisi ketidaktahuan masyarakat ini, terakhir kemarin ada kawan di pasar nelpon. Kebetulan kami kemarin bantu dia membuatkan NIB. Dan dia tidak tahu kan bahwa kita jawab buat ke NIB. Kebetulan kawan sering main bulu tangkis kan, dia buka toko di pasar. Buat kelah. Nah, baru-baru ini ada yang nelpon dari perizinan perpanjang. Nelpon aku, ini ini diperpanjang enggak? Enggak ngerti perpanjang apa itu. Ada yang nelpon, ini ada minta kayak nak diperpanjang yuk. Siapa? Tidak tahu kalau ada perizinan. Aku sampai ke bawah aku membuat dengan ini. Tidak tahu. Nah, itulah yang namanya oknum yang menjalankan modusnya untuk menipu tadi. Benar. Dan itu banyak. Bersama mencak KTP ya, seumur hidup ya. Seumur hidup. Selagi dia menjalankan usaha, itu berlaku. Nomor induk berusaha. Gratis dan cepat, tidak lama, tidak buat itu. Jadi sering dong nama KJ dicatut? Iya. Sering. Sampai sekarang ini masih. Mungkin kami sering sosialisasi, kami buat baliho besar gratis, NIB gratis. Di itu. Di koran kami belum. Di baliho. Oh, di baliho. Iya, di baliho. Mana Ji, kami sudah katalog Ji. Jadi order. Di baliho. Artinya untuk mengedukasi masyarakat, memberikan informasi bahwa ini loh, tidak ada lagi situs SIUP TDP HO. Murni gratis, mudah dan cepat. Ya. Selama itu prosesnya lengkap ya persyaratan. Ya, tidak persyarat juga kan tidak ini NPWP, email aktif, nomor pendudukan, nomor HP. Ya ada yang ini lah, kata yang aneh syarat.
Iya. Kecuali ada minta surat keterangan dari ini, tidak kate. Surat keterangan kesehatan. Iya, tidak kate sih, tidak kate. Saking mudahnya pemerintah membuka, ini memang inilah juga Lemahnya aja ya. iya, ada sisi positif tapi ada negatif kan biasa itu. Sisi negatifnya tadi maraknya kita sekarang ini kan mungkin Imam tahu sendiri banyak aksi-aksi terkait dengan tempat hiburan. Ya. Nah, itu juga karena tadi untuk membuat izin tempat hiburan itu tidak seperti dulu. Kalau dulu kan harus diketahui masyarakat, radius 100 meter, Benar. harus juga ini pemerintah paling Setempat. bawah ya, RT, RW, lurah, kades, camat. Sekarang ini tidak perlu lagi. Jadi tidak lewat perizinan. Iya, bukan NIB itu paling tadi ini ya kan ada KBLI itu tadi. Ya. Hiburan sekedar ini baik kan. Ada tempat hiburan misalnya karaoke diverifikasi bawah ini. Cuman kalau untuk NIB dia sudah bisa langsung. Itu yang menandatangani itu langsung menteri. Bukan kepala dinas. Bukan NIB menteri. Jadi izin karaoke itu dari pusat kalau. Iya kalau yang misalnya tempat hiburan KBLI-nya tempat hiburan ini keluarga aja ya. Karaoke keluarga itu kabupaten kewenangannya. Kalau yang DJ itu sih. Nah, kalau DJ terus juga mungkin yang itu ada klasifikasinya di itu kan. Tempat hiburan misalnya klub malam itu ada di klasifikasi itu ini kodenya beda KBLI ya. Iya, KBLI. Itu kewenangan dari gubernur provinsi. Oh. Begitu juga seperti bar, klub malam, diskotik, itu kewenangannya ini gubernur. Kalau panti pijat sih? Kabupaten panti pijat. Kabupaten ya? Iya panti pijat. Dalam ini perizinan berarti? Perizinan. Di Oku cuman sih, banyak tidak berizin sih. Nah di Oku ini kemarin ada beberapa yang sudah kebetulan dari staf juga ikut, mereka ya banyak belum mengurus izin. Belum atau sedang? Ya kemarin itu belum mengurus izin. Nah setelah ada itu diedukasi mereka tutup mereka mengurus izin. Kemarin itu sudah ada yang ini terbantu juga untuk urusan izin. Itu gratis juga? Gratis juga. No. Gratis. Cuma artinya begini kan ada ini apa persyaratan tenaga, nah dinas kesehatan, dinas teknis, tenaga ini artinya pemijat itu kan dia ada sertifikasi, ada sertifikat memang ini tukang pijat yang ini artinya kan punya kualifikasi lah. Ya sertifikat lah. Iya untuk ini kan mereka itu. Cuman kalau izin untuk usaha perizinan. Kalau terdata berapa banyak panti pijat di Oku sih? Nah, kurang paham kalau jumlah untuk ini. Untuk jumlah. Iya ya. Iya. Yang lagi ngurus nih sekitar berapa lagi? Kalau kemarin itu ada bertiga yang terbantu untuk ini, untuk ngurus usaha panti pijat setelah adanya kemarin penertiban itu ya. Penertiban itu. Mudah-mudahan dengan mereka ngurus izin terdaftar, setidaknya kan ada legal di daerah. Benar. Oh, ada ini ya? Iya. Ada PAD ya? Iya. Ada ini kan terdaftar mereka. Itulah juga yang harapan kita kan. Salah satu tujuan rekan-rekan juga baik dinas maupun instansi yang terkait dengan kegiatan-kegiatan tempat hiburan itu tujuan tadi untuk meningkatkan PAD. Meningkatkan ya, yeah. Pemasukan lah ya. Yeah. Oh, kenal juga berarti PAD panti pijat ji? Iya, iya. Itu masih mereka terdaftar kan? Terus salon juga ji? Iya, seluruh gitu. Ini namanya usaha ya. Usaha tuh perumahan. Harusnya ada izin perumahan sudah pasti. Itu izin perumahan tuh ke pusat atau lewat perizinan? Ya tergantung. Jadi kalau misalnya IMB-nya, PBG-nya itu ke kabupaten. Kabupaten ya. Iya. Ini ada juga yang kewenangan dari pusat, ada kewenangan dari provinsi. Semua ini. Kalau cek izin lokasi, PKKPR itu ke kabupaten. AMDAL juga kabupaten. Ke DLH ya? Iya, DLH. Teknisnya. Nah, dari rata-rata perumahan di Oku nih, sudah berizin belum, Ji? Pengembang lah. Sudah ini. Sudah, Ji? Mereka tidak ada, kalau perumahan tidak ada yang ini, belum. Yang bandel lah ya? Ya. Itu sebelum atau sesudah? Sebelum. Ngurusnya baru membangun? Sebelum. Oh. Iya. Sebelum ini mereka sudah mengurus izin. Ya sejauh yang pada saat kami menjabat
di PMPTSP ini mereka sudah nih kalau patuh lah kan. Patuh ya. Secara administrasi. Ya, administrasi perizinannya. Takutnya misalnya lagi proses itu kan. Ya, nih. Ibu masalah baru Caca ngajukan gitu kan. Bahwa sedang dalam proses. Iya. Keterangan dalam proses. Nah, itu artinya pengembang tuh boleh bangun setelah izin keluar. Iya. Oh. Karena artinya mereka juga kan tidak berani juga. Kalau kami ini selama ini tidak berani mereka melakukan ini memulai sebelum ada izin kan. Karena yang berisiko untuk mereka juga. Ya. Tapi alhamdulillah sejauh ini untuk para developer atau yang pengusaha-pengusaha pengembang itu mereka tertib ya. Iya, kan kooperatif kan. Ada dua kan. Ini apa? Asosiasi kan, organisasi. Iya. Ray sama. Iya, Ray sama. Apa sih koknya itu? Ada dua kemarin kita ngobrol. Pas pelantikan kan. Nah, kalau mereka. Nah, yang katanya Pak kemarin waktu pelantikan Ray itu minta ini apa pembebasan itu. Itu mau dilanjuti. Itu sedang di ini. Katanya kita kaji ya dulu. Oh. Yang pasti juga tetap kita ini, tetap ada kemudahan lah. Karena sejauh ini kan mereka juga pengembang perumahan di Oku nih menjamur. Iya. Karena memang kemudahan. Kan. Kalau susah tidak mungkin lah mereka terus ini. Oh. Karena Mantu sempat ngobrol dengan kepala apa itu Kak Yoyin? Bapenda itu? Bapenda ya. Dia sempat drop karena ada beberapa yang gratis itu, Ji. Iya, BPHTB ya. Iya. Panjang itu dropnya itu. Iya, karena itulah ini kan pendapatnya selama ini besar. Dari situ. Iya, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa ini juga kan. Tapi ya memang pertama kita yang membuat perda terkait dengan pembebasan itu tuh. Itu yang duluan. Oh, kita memang yang bukanya itu ya? Iya, karena memang ini dari atas instruksi dari pusat kan. Dari kementerian ada kerjasama 3 kementerian. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ini. Perumahan mungkin? Iya, perumahan sama investasi. Oh. Itu yang ini kan. Kayak dengan kemudahan proses perizinan dalam bangunan perumahan dalam rangka tadi untuk pengadaan 3 juta rumah kan. Iya, entah tetapi tidak dokun. Mudah-mudahan tercapai. Terus berjalan ini. Terus optimis lah. Iya, lagi minta jadwal sama si siapa? Ketuanya tuh. Bang Getut ya? Iya. Yang mana Getut? Bang Getut. Yang mana Getut? Pokoknya itulah. Iya. Belum sempat dia katanya. Iya. Sempat kutawar kemarin juga. Mas, kapan kita podcast kaki nyari duit dulu Jin. Oh. Mana dia mendapat duit dia? Nah, mungkin habis untuk pelantikan kalau. Oh, iya. Modal dulu. Pisang Ji? Ubi. Waduh, ubi aman Ji? Ini makanan tradisional. Iya. Ngerti Ji, malam semua makan di sini Ji. Di tempat yang sahdu ya. Iya. Ada kolam kan? Kolam. Ada suara apa nih? Burung. Cuma jangkrik katik Ji ya? Juga malam sahdu sini. Iya. Nyaman untuk bermuhasabah. Mencari inspirasi. Iya. Bandingnya berkolam kan. Pelayanan di prison cepat. Ya. Gratis. Kalau istilah ini kami punya slogan dipercepat, dipermudah. Bukan kenapa cepat kalau bisa dipersulit ya. Kenapa cepat kalau bisa diperlama. Dipercepat dan dipermudah. Itu slogannya. Iya. Itu baru apa selama ini, Ji? Selama ini. Dipercepat dan dipermudah. Tapi harus syaratnya terpenuhi. Berapa lama minum, Ji? Paling lama deh. Perizinan. Tergantung jenis perizinannya. Dan kita juga punya SOP juga kan. Makanya kemarin setelah ada ini semacam latihan. Bukan ini penekanan lah dari KPK. Iya, KPK dalam rangka monitoring Center of Prevention kan. Ada namanya MCP. Monitoring tapi ya? Iya, monitoring kan. Monitoring.
Kalau MCP ini ada saran-saran terkait dengan evaluasi lain ini KPK dalam perizinan. Perizinan ya. Nah, jadi mereka menyampaikan, Pak, kalau memang dianggap waktunya kurang, tidak apa-apa, diperpanjang, diperlama SOP-nya. Karena kami tahu, Pak, bukan dari perizinan, tapi walaupun bukan dari dinas Bapak, tetap nanti yang disalahkan kan perizinan. Iya. Nah, itu kan dari dinas teknis. Hampir begitu mereka tahu, bukan kami yang cerita, mereka sudah turun duluan. Kan monitoring, Ji. Iya. Dan dulunya mereka tahu kondisi begini. Nah, artinya kan SOP itu bisa ada apa-apa di ini. Karena memang yang agak lama ini kawan-kawan di dinas teknis. Karena ya jelas mereka juga kan harus turun ke lapangan mungkin ya. Cek lokasi ya. Betul, secara teknis kan. Karena itu. Dan kita memaklumi. Karena namanya di lapangan kan tidak seperti yang kita bayangkan. Di atas. Nah, tidak semudah di atas kertas tadi. Kalau kami ya sudah administrasi. Tidak terlalu inilah kan. Nah, jadi saran mereka, tidak apa-apa di SOP-nya itu diperpanjang. Tidak masalah. Yang penting kepastian. Nah, jadi artinya berapa lama tadi, kadang kita tergantung. Bisa ditambah lah ya waktunya, Ji ya. Mungkin yang sebelumnya dari 5 hari, mungkin besok 6 hari, betul kan? Kapan tuh ke Batu Rajo KPK waktu itu? MCP itu kemarin tahun itu yang evaluasi di 2024 yang kemarin tuh. Yang 25 belum? Belum ini. Ini masih ini. Kalau 2025 kami masih pemenuhan syarat kan. Terus MCP itu ada kurun waktu, syarat apa yang perlu ini. Karena di ujung ada evaluasi, ada diberikan skor penilaian oleh mereka. Jadi bukan hanya kalau dari pelayanan publik PTSP, ada juga dari aset, dari manajemen pegawaian. MCP itu mencakup beberapa lingkup ini. Waktu saya BKD ya. Tuh. Dapat pelayanan publik. Betul. Apa waktu itu? BKD juga manajemen pegawaian, BKPSDM, manajemen aset kan BKAD. Kalau perizinan belum, Ji? Ya perizinan juga kami sedang berjalan juga. Jadi dikoordinir oleh inspektorat MCP itu. Jadi inilah mereka ini pengawasan, berarti pencegahan. Pencegahan. Iya. Iya. Monitoring Center for Prevention. Jadi kan pusat pengawasan untuk pencegahan. MCP itu kan. Mencegah untuk mencegah lebih baik daripada mengobati. Kagak lain lah. Apa dia lah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Iya. Apa itu namanya, dokter tuh. Iya, Ji. Kita nih MPP, Mall Pelayanan Publik. Aku juga ada mereknya sudah, Ji. Iya. Jadi Mall Pelayanan Publik itu yang gedung sudah kami dibuat itu. Perlu kami sampaikan bahwa gedung itu mungkin sudah tahun ketiga yang dibangun oleh, dalam hal ini dinas PUPR kan. Bukan dalam pengawasan. Karena dia ini multi years lah kan. Nah, bertahap pembangunannya. Tujuan pembangunan gedung ini adalah nantinya jadi pusat pelayanan. Pusat pelayanan publik terkait dengan perizinan. Jadi seluruh dinas, baik ini OPD di lingkungan Pemkab Oku, teknis itu ya, maupun perbankan vertikal, nah, akan bernaung di situ. Dan saat ini sudah kurang lebih 17 instansi yang insya Allah akan bergabung di Mall Pelayanan Publik di bawah koordinir DPM PTSP. Banyak 17 sih. Iya, 17. BPJS. Ini juga ada dari kepolisian, pengadilan agama, pengadilan agama. Juga ada tempat nikah. Kami disiapkan tempat nikah. Kejaksaan sudah bersedia untuk ini, dari pajak, dari BPJS-nya, dari ini imigrasi. Dan insya Allah juga Capil, untuk urusan Capil nanti sudah pindah ke situ, tidak lagi di kantor. Kan sebelah tuh aja. Ya, dan tidak lagi di kantor nutup. Ini ya. Jadi di situ di Mall Pelayanan Publik yang buka untuk pelayanan. Itu kapan rencana mulai operasional, Ji? Direncanakan akhir tahun itu mulai beroperasional, dan kami juga pindah ke situ. Jadi situ kosong dong? Pindah insya Allah dengan dinas pariwisata.
dari Dinas Pariwisata ke Kuala Putri. ke kantor kami sekarang. Oh. Iya, kami ke ini. Jadi kantor yang Dinas Pariwisata itu jadi back office-nya DPMPTSP. Sementara Mall Pelayanan Publik itu tempat pelayanan. Ya. Nah, itu masyarakat kan lebih mudah misalnya pembayaran ini PDAM di situ. Pembayaran listrik. Artinya bakal balik kandang ya. Ya, balik lagi. Balik kandang ya. Balik lagi dulu kan kantornya di situ dulu kan. Kalau sekarang tinggal apa itu, Ji? Merek sudah ada. Iya. Jadi tinggal yang insya Allah finishing di tahun 2025 ini kan anggaran di DPMPTSP interior biar lebih cantik kan. Sekarang kan masih kesannya biasa kan. Ya. Nah, masih kesan konvensional. Nah, ini interiornya sama penataan halaman. Oh ya, masih parkir, banyak rumput-rumput itu ya. Tuh. Parkir ya diperluas, dipercantik lah kan untuk di situ. Kita buat ini apa? Tanjak tuh gerbangnya kan. Ini lah masuk itu. Nah, nak tanjak itu, Ji. Ya kita kan sesuai dengan Pak Gubernur kan pernah ada surat edaran bahwa untuk gerbang-gerbang kan gitu batu. Ya ini seluruh itu diseragamkan. Coba kan batu atau biru langit itu kan. Kaki kita buat pulau batu. Tanjak ada batu ada kita nih. Pas masuk mulai kena batu cincin kan. Oh. Iya. Mana waktu tanjak? Bener juga, Ji. Gabungan. Ada bulan. Oh, jadi itulah ini insya Allah di akhir tahun ini mudah-mudahan bisa beroperasional Mall Pelayanan Publik itu. MPP. Iya, MPP. Dan itu ya semakin mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat juga lebih mudah ya kan lagi ini. Ya pas pulau lokasi di tengah kota. Tengah kota. Harapan akhir tahun ini, Ji ya. Insya Allah mudah-mudahan, Ji ya. Iya. Kita sedang dalam proses untuk ini penghitungan perencanaan dari finishing itu MPP ya. Kira perhitungan apa, Ji? Ngeri-ngeri nih. Kerugian negara. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita bukan lagi kerugian gitu kan. Kelebihan negara. Kelebihan. Keuntungan. Oke, terima kasih atas waktunya Kepala Dinas PTSP lah ya. Yang kantornya di ujung sana nak pindah ke tengah kota, balik kandang lagi gitu kan. Amin. Ya mudah-mudahan dengan MPP ini yang megah, Ji. Berapa lantai itu, Ji? 2 lantai. 2 lantai. Bawa parkir, Ji? Enggak, bawa basement. Basement. Parkir tetap di luar. Akan segera beroperasi di akhir tahun 2025. Kita tunggu. Ingat, seluruh pelayanan itu gratis. Kalau ada oknum mengatasnamakan Kepala Dinas PTSP, lapor ke 1. Lapor polisi, ke 1. Ya benar, Pak Bupati. Oh iya, ke 1 ya. Oke, terima kasih, Ji. Waktunya. Sama-sama. Siap, sukses selalu. Amin.